Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurpadila dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem pernapasan. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang yaitu perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. Selanjutnya ada pengertian teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan yaitu alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu sebagainya, maka diciptakan beragam alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini ada teknologi sistem pernapasan yang paling terkenal. Kita akan temui di dunia kesehatan. Teknologi ada 4 teknologi sistem pernapasan, yaitu tektostomi, pulmotor, spirometer, dan oksigen kateter. Di sini ada teknologi tracheostomi, merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat, seperti selang di dalam trakea, bertujuan untuk memberikan jalan bagian sistem pernapasan. Caranya dengan menghirup lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Pemasangan tracheostomi bisa dilakukan dengan jangka waktu yang panjang ataupun pendek. Ada juga yang dilakukan dengan secara permanen, tergantung keparahan seorang dinyatakan perlu dilakukan tindakan. Tracheostomi, jika setelah mengalami proses diagnosa, ternyata terjadi penyumbatan di area jalan pernapasan, makanya harus dilakukan pemasangan itu. Jika tidak dilakukan tindakan tracheostomi, maka susah untuk bernapas dan berakibat fatal untuk si pasien. Dan tracheostomi ini mempunyai beberapa kelebihan. Pasien lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomi, rongga mulut lebih terjamin kebersihannya. Selain bisa berkomunikasi, pasien juga masih bisa memungkinkan untuk makan. Dan perawatan pun cukup mudah. Teknologi aman. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang sulit untuk bernapas. Di sini selanjutnya ada teknologi pulmomotor. Buatan teknologi sistem pernapasan yang akan kita bahas itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan. Buatan digunakan pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan saat tenggelam di kolam berenang, bisa juga tersengat arus listrik, kaget, dikarenakan sistem pernapasan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan. Kita sering ke rumah sakit dan menemukan pasien yang dipasang di area hidung. Itu adalah selang merupakan bagian dari teknologi sistem pernapasan yang disebut oksigen kateter atau oksigen kanula. Selang itu sangat berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh. Oksigen ini biasanya dipasang ketika kondisi darurat. Ketika kita mau melakukan tindakan itu, jadi si selang itu dipasang ketika kondisi sedang darurat saja. Misalnya jika pasien itu koma atau mengalami penyakit berat. Selanjutnya ada teknologi spirometer, yaitu alat diagnosa kondisi paru-paru. Merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi paru-paru. Alat ini berbeda dengan alat-alat yang sebelumnya. Alat-alat yang sebelumnya yang digunakan untuk pengobatan. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan langsung ada hasilnya. Nanti alat ini akan mengukurnya dan menampilkan dengan bentuk grafik untuk menentukan baik tidaknya, akan dibandingkan dengan
paru-paru yang normal, digunakan pada penyakit PPOK. Selanjutnya, ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan untuk pada penderita asma. Digunakan pada mereka yang terdiagnosa mempunyai penyakit asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan, tetapi masih bisa diatasi dengan jumlah obat-obatan tertentu. Bisa digunakan oleh anak-anak ataupun orang dewasa yang mengidap penyakit asma kronis. Bisa juga digunakan oleh yang mengidap paru-paru obstruktif kronis. Selanjutnya, ada teknologi pada sistem kardiovaskuler. Elektrokardiograf atau juga disebut dengan ECG untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung dan pembuluh darah. Bersaatan alat ini tidak dilakukan dipasang atau di tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Di sini selanjutnya ada metode kerja hematologi, yaitu impedantasi atau konduktometer, yaitu menggunakan prinsip konduktivitas yang terjadi pada setiap sel yang melewati sebuah lubang sel pada orifis, yaitu ruang perhitungan tekanan. Ini sangat berguna untuk menentukan jumlah dan ukuran partikel yang terlarut dalam elektroli konduksi. Prinsip pengukurannya bahwa darah adalah konduktor yang baik dan terlarut yang digunakan adalah konduktor yang baik diletakkan di orifis dan yang lainnya diletakkan di bagian luar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.